Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, yang tidak ada tandingan. Kebesaran Allah yang melampaui jagat raya ini tidak dapat kita pikirkan, saudara. Allah yang menyimpan berjuta misteri, satu-satunya yang memiliki keberadaan tanpa tersentuh, tidak pernah dilahirkan atau diadakan atau diciptakan. Berurusan dengan Allah yang Maha Besar ini, pertaruhannya itu segenap hidup kita, saudara. Mengapa tidak banyak orang yang mengalami Allah? Sebab kurang atau bahkan tidak menghormati Allah secara patut. Allah yang tidak terbatas harus kita responi dengan segenap hidup kita tanpa batas. Memang tidak banyak orang yang berani berurusan dengan Allah secara benar, karena hidupnya harus direnggut sepenuhnya oleh hubungan atau interaksi dengan Allah tersebut. Dulu saya juga tidak mengerti, walaupun saya pendeta, dosennya pendeta, guru di sekolah tinggi stratum 1, juga stratum 2 dan stratum 3, yang sebagian mereka sudah jadi pendeta untuk meraih gelar magister dan doktor teologi. Tapi saya belum menyadari apa artinya mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas. Melalui perjalanan waktu dan proses yang tentu tidak bisa saya utarakan dalam waktu singkat. Juga ada hal-hal pribadi yang tidak bisa saya kemukakan. Akhirnya saya mengerti, saudara, bahwa berurusan dengan Tuhan secara benar, secara ideal, secara proper, itu harus melibatkan seluruh kehidupan kita tanpa batas. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, agama Yahudi atau Judaism, dan agama lain, agama Samawi, artinya agama yang mempercayai Allah Esa, mempercayai kitab sucinya itu ilham atau wahyu Allah, yang mempercayai adanya surga dan neraka, yang meyakini hukum-hukumnya dari Allah. Agama masih memberi ruangan yang terbatas untuk Allah. Dan terus terang Kristen ketularan itu, saudara. Padahal kekristenan itu tidak sama dengan agama-agama. Jadi agama-agama itu pada umumnya, saudara-saudara,
memiliki seremonial, upacara agama, tata cara agama, ya, ritual seremonial, begitu saudara. Lalu agama biasanya memiliki hukum-hukum yang tertulis. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan bila perlu ada sanksi-sanksinya. Mencuri misalnya, potong tangan. Dan lain-lain. Dan biasanya agama juga ada unsur dominasi tokoh, ada pemimpin agama yang sering dipandang bisa menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Kalau di Israel, agama Yahudi, mereka punya tata cara, ya, seremonial yang begitu kompleks, rumit. Mereka memiliki hukum. 10 perintah Allah tentu, lalu di breakdown, di break drill, menjadi butir-butir. Ya. Lalu mereka memiliki tokoh-tokoh agama yang disebut imam-imam itu. Nah, Kristen bisa ketularan itu. Padahal kekristenan tidak demikian, saudara. Kalau agama seperti itu masih memberi ruangan yang terbatas. Ya, saudara. Seremonial. Ya, tata cara ibadah. Begini begitu, ya. Hukum yang tertulis, jangan membunuh misalnya, menghabisi nyawa orang, ya. Terverifikasi membunuh itu menghabisi nyawa orang, ya. Lalu punya tokoh-tokohnya yang menjadi pengantara antara umat dan Allah. Itu para imam-imam. Kalau bangsa itu taat, Tuhan memberkati. Jika tidak taat, dikutuk. Oke. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan tidak memiliki tata cara ibadah. Tidak memiliki tata cara ibadah. Kalau orang Yahudi memiliki jam-jam sembahyang berkiblat ke Yerusalem pada masa-masa tertentu. Orang Kristen tidak punya tata cara ibadah itu. Berapa kali harus sembahyang, berkiblat kemana, tidak ada. Berdoanya harus berlutut atau duduk saja atau berdiri, tidak ada. Pertemuan bersama seperti hari ini juga sebenarnya ya, tidak ada aturan baku. Jadi kalau kita mulai dengan lagu irama lambat, ya, lalu irama cepat, lalu irama lambat lagi, lalu doa, firman dan seterusnya. Ini tata cara ibadah atau liturgi. Dalam bahasa Yunaninya liturgos, tata cara ibadah. Setiap gereja memiliki tata cara ibadah masing-masing. Tidak ada aturan yang baku. Di Alkitab tidak ada. Dan di dalam Alkitab juga tidak ada. Bagi kita umat perjanjian baru, tidak ada hukum-hukum, peraturan-peraturan yang halal dan yang haram. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak ada. Tetapi tentunya kalau bagi orang Kristen, secara moral umum harus baik dulu. Itulah sebabnya sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes yang menyerukan pertobatan dulu.
Maka kan ada lagu yang ya tanah yang berlubang ditimbun ya, diratakan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan hanya menunjuk Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Persiapan jalan untuk Tuhan bukan hanya menunjuk Yesus anak domba Allah, tapi membaptis orang-orang Yehuda untuk bertobat. Tunjukkan buah pertobatan. Lakukan hukum sesuai dengan jiwanya. Setelah jadi orang yang melakukan hukum, baru masuk kebenaran Injil yang menekankan batinnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi menggenapi, plerosai. His teachings come true. Pengajarannya datang dengan benar. Ya, Matius 5 ayat 17. Lalu Matius 5 ayat 20 Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Tentu surga di sini maksudnya adalah surga dalam keluarga Allah. Ini sudah masuk zaman perjanjian baru. Jika hidup keagamaanmu di kayu sunen, kebenaran yang bertalian dengan perilaku, kamu harus hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi ini tokoh-tokoh agama yang dipandang memiliki standar moral yang tinggi. Tapi Yesus berkata, kamu harus lebih dari mereka. Kalau begitu mereka berhenti jadi perantara kalau mereka bertugas sebagai imam. Saudara, di Injil Matius pasal 5 itu, ketika Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, artinya kelakuan kamu harus lebih dari mereka, kalau tidak kamu tidak masuk surga. Tuhan mulai membandingkan hukum Taurat, hukum yang berlaku bagi agama-agama samawi, dan hukum bagi umat kerajaan Allah. Yang namanya berzina, melakukan hubungan seks di luar nikah misalnya. Tapi kalau kamu melihat lawan jenismu, kau mengingini pornos, zina. Dan banyak lagi. Kalau dalam pengertian umum, membunuh itu menghabisi nyawa orang. Tetapi bagi umat perjanjian baru, kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Tidak ada hukum bisa mengcover itu, tidak ada. Kalimat apa yang bisa mengcover itu dan membuktikan kesalahan tersebut? Kalau menghabisi nyawa orang terbukti, saudara. Kalau berzina, kalau membenci, tidak bisa terbukti. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Agama-agama lain juga bisa berkata bahwa agama itu bukan sekedar maksud saya agama mereka itu jalan hidup. Agama itu bukan sekedar melakukan sembahyang atau liturgi, saya juga mendengar. Tapi jalan hidup dan jalan hidupnya itu didasarkan pada hukum. Tetapi jalan hidup kita didasarkan pada kehidupan Yesus. Kalau agama-agama hidupnya dituntun, dipandu, diatur oleh hukum. Kalau kita orang percaya hidupnya diatur oleh Roh Kudus. Pikiran perasaan Allah, ukuran benar atau tidak.
Jadi kalau untuk tidak membunuh secara hukum agama, itu bisa dilakukan, saudaraku, lebih mudah. Makanya Paulus bisa mengatakan, ditinjau dari hukum, aku tidak punya salah. Ya, aku tidak bercacat, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tak bercacat. Ditinjau dari hukum, Paulus tidak bercacat. Tapi Paulus bisa mengatakan, celaka aku. Ada kehendak baik tapi yang jahat yang kulakukan. Secara hukum Paulus tidak terbukti berbuat salah. Tetapi Paulus masih bisa meleset. Tidak tepat, tidak presisi, tidak akurat. Bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kekristenan itu jalan hidup. Hidupnya pikiran perasaan Allah. Hidupnya Roh Kudus yang harus menguasai hidup kita. Dan model hidup yang harus kita miliki itu model hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Liturgi kita bukan tata cara agama seperti agama pada umumnya, saudara. Tetapi sepanjang waktu hidup kita, dimanapun kita berada, melalui apapun yang kita lakukan. Dan itu yang disebut menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau agama-agama pada umumnya bisa didominasi oleh tokoh, Kristen itu semua kita imam-imam. Jadi sebenarnya jangan membedakan pendeta itu imam, jemaat itu awam. Nah, semua imam-imam. Tanpa pengantara manusia, setiap individu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kekristenan seperti ini bisa diselenggarakan kalau orang sungguh-sungguh menyediakan diri dan hidupnya tanpa batas. Kekristenannya baru dimainkan, baru berbunyi, baru bernafas, baru hidup. Saya ulangi, saudaraku, agama lain juga bisa mengakui bahwa keberagamaan mereka adalah jalan hidup. Tapi jalan hidup yang dituntun oleh kitab suci mereka. Kalau jalan hidup kita itu jalan hidupnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita harus menguasai diri kita. Kalau pinjam istilah itu kita di-cloning, saudara. Di-cloning oleh Allah untuk punya sifat-sifat karakter Allah. Dan Yesuslah model dari pengkloningan yang sudah berhasil sebagai prototokos atau yang suruh. Kehidupan Kristen seperti ini tidak bisa menjadi sambilan. Kekristenan bukan agama tapi jalan hidup. Penyembahan kita bukan pakai cara-cara seperti agama-agama pada umumnya, tapi dalam roh dan kebenaran. Ini menyita seluruh hidup kita. Tiap detik, menit, jam kita itu ibadah kita, saudara. Ibadah kita. Baru saudara punya jiwa kekristenan, nafas kekristenan. Baru kekristenan saudara berbunyi di situ.
Saudara masih mengikuti saya? Masih mengikuti saya? Bukan berarti pertemuan seperti ini sia-sia, enggak. Tidak sia-sia, asal satu, benar-benar Tuhan dimuliakan lewat buah bibir kita. Asal buah bibir kita cocok dengan hidup kita setiap hari. Kalau enggak cocok ya tambah bohong, tambah munafik. Dua, firman yang benar diberitakan. Tiga, Roh Allah hadir dan disenangkan. Empat, persekutuan satu dengan yang lain. Bukan tidak ada artinya, ada artinya. Tetapi kalau saudara datang ke gereja seperti hari ini, tapi detik, menit, jam hari saudara tidak memiliki kehidupan yang mewujudkan, mengekspresikan pikiran, perasaan Tuhan, percuma. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Alkitab berkata kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kamu bukan milik kamu sendiri, you are not your own. Kalau kamu bukan milik kamu sendiri, kamu milik Tuhan. Tuhan mau hidupmu itu menjadi peraganya. Pikiran perasaan Allah diterjemahkan dalam perilakumu. Makanya orang tidak bisa menjadi kudus hanya di dalam ruangan atau di rumah biara. Saudara harus bersentuhan dengan manusia lain. Saudara harus menghadapi banyak pergumulan. Ada pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. Di mana pilihan-pilihan dan keputusan saudara itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu sebenarnya yang dikatakan sebagai pneumatikai stoikomen, berjalan seirama dengan roh. Sehingga saudara disebut man of God, manusia Allah, artinya kelakuanmu seperti Allah. Jadi kalau Alkitab berkata you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Artinya perilakumu harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan itu perlu latihan. Terus menerus 70, 80, 90 tahun umur hidup saudara itu sekolah kehidupan. Yang pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, kita pulang ke surga. Sifat Allah telah memenuhi kita. Wajah Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi bukan hal yang fantastis kalau Alkitab berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terus terang banyak saudara yang di dalam istilah ilmu pendidikan sebagai retarded. Retarded itu atau retardasi itu orang yang terbelakang. Mestinya umur 7 tahun sudah bisa bicara, belum bicara. Mestinya umur 15 tahun sudah bisa berhitung, sudah bisa matematik, belum bisa. Kenapa? Terbelakang. Sudah tua-tua, masih genit. Marah dikit masih mau ngajak berantem. Itu terbelakang. Takut mati. Udah jelas mau mati kok takut mati. Kebenaran ini, saudara, ini kebenaran yang prinsip dan fundamental. Kenapa tidak dipahami banyak orang? Ya mungkin tidak ada yang mengajarkan
atau kurang tepat pengajarannya, dan yang pasti tidak ada contoh. Kalau anak-anakmu mau kau selamatkan dan kau warisi kehidupan kekal, Anda harus menjadi man of God. Dan itu yang bisa kau warisi. Tidak bisa cuma memindahkan agama saudara kepada anak, tidak bisa. You must be perfect, kamu harus sempurna, baru bisa mewariskan spirit gairah ilahi itu. Terus terang saudara, ini sudah mengerikan saudaraku. Banyak orang Kristen jauh dari standar, membuka gereja dengan segala kegiatannya pun tidak jelas apa tujuannya. Ya nyanyi, praise and worship dan lain-lain. Meleset kabeh itu. Meleset semua itu. Intinya semua harus di-cloning. Menjadi anak-anak Allah bukan sekedar pengakuan dan status, tapi berkeberadaan sebagai anak-anak Allah dengan sifat-sifat Allah. Amin, saudara. Masih bisa diikuti? Ini belum selesai saya khotbah ini. Pendeta seperti saya dan semua pendeta-pendeta di sini harus berjuang untuk bisa menjadi serupa Kristus. Bukan belaga, tapi kesederhanaan, ketulusan, kemurniannya itu memancar tanpa show off. Itu kebaca. Mau kaya bagaimanapun, mau pintar bagaimanapun, jangan show off. Latihannya dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Mengerti kan mengapa Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi murid. Artinya kamu tidak bisa kudidik, tidak bisa kuubah, tidak bisa kuperbaiki, tidak bisa kutingkatkan kualitas hidupmu. Sebenarnya ini perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1, 2, dan 3. Dengan mata yang memandang kepada Yesus, yang membawa imanmu kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna. Ketaatan kepada Allah seperti Yesus. Tetapi kamu harus melepaskan segala sesuatu. Beban dan dosa harus ditanggalkan. Ya, Ibrani 12 ayat 1 itu. Beban dan dosa harus ditinggalkan. Beban itu ikatan kita dengan percintaan dunia. Dosa ikatan kita dengan dosa-dosa dan kodrat dosa dalam daging kita. Ditanggalkan. Baru kita bisa bertumbuh. Itulah sebabnya dalam Lukas 16 ayat 11. Kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya kamu masih materialistis, kamu tidak mengerti kebenaran. Kamu tidak bisa menerima harta yang sesungguhnya. Nah, harta yang sesungguhnya dalam bahasa Indonesia itu, terjemahan aslinya itu alitenon, aliteia, kebenaran. Orang kalau matre, nggak mungkin bertumbuh. Mati. Bisa jadi baik, bisa jadi aktivis, bisa jadi pendeta. Tapi tidak mungkin dia bertumbuh sampai memperagakan kehidupan Yesus. Nggak bisa. Kalau engkau masih bocor mulut sembarangan bicara, engkau tidak mungkin bisa sempurna seperti Yesus. Harus ada usaha. Jadi dari pihak kita ada usaha untuk melepaskan diri dari beban dan dosa. Roh Kudus akan tuntun kita. Saya bukan orang yang sudah sempurna, saudara, belum. Tapi saya mengerti arah kekristenan itu. Maka sering saya menjerit
Pada dini hari ketika orang tidur, saya bangun, saya menjerit. Jadikan aku anak kesukaanmu, Bapa. Bagaimana aku bisa membahagiakan Engkau? Karena aku berhutang kebaikan. Aku berhutang kehidupan. Aku tidak bisa membalasnya. Kecuali aku bisa menyenangkan Engkau dengan menerjemahkan perasaanmu di dalam kehidupanku setiap hari. Ketika aku menghadapi kasus-kasus, bagaimana aku menyikapi kasus itu dengan cara seperti yang Engkau ingin aku lakukan. Pendeta dulu. Jangan hanya bisa khotbah, pinter bicara, atau mengorganisir kegiatan gereja. Pancarkan kehidupan Kristus. Hentar setiap orang untuk menjadi anak-anak Allah. Kalian yang muda-muda ini bersyukur. Kalian punya waktu lebih panjang. Proses pengkloningan ini take time. Sahmos Masteus. Waktunya perlu waktu panjang. Saudara harus fokus, aku hidup hanya untuk kekekalan. Hidup sesungguhnya itu nanti. Bukan hari ini. Aku ini pangeran dari kerajaan sorga. Aku akan pulang ke kerajaan Bapakku. Tapi aku harus bermental bangsawan. Mengapa sekolah tinggi teologi ekonomi harus ada di gereja? Aduh, kalau cuman kurikulum tidak membuat mereka jadi hamba Tuhan. Harus tiap hari datang mendengar saya khotbah, saya berdoa puasa, baru berubah. Saudara seminggu sekali ke gereja, seminggu 2 kali. Belum tentu firman-Nya itu benar-benar dari Roh Kudus. Saya bukan mau membanggakan diri. Saya berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan hari ini. Saya duduk saja masih ngeblank. Apa yang saya mau khotbahkan, di situ baru saya Tuhan bicara. Sampaikan. Kalian harus jadi orang-orang yang menyenangkan hatiku. Sekolah kehidupan, Pak. Punya gedung-gedung besar, punya kekayaan sebesar apa sih Anda bisa merasa bahagia? Tapi kalau Anda bisa dikloning oleh Roh Kudus, yang Alkitab katakan sebagai dipenuhi Allah. Dipenuhi Allah seperti Yesus dipenuhi Allah. Baru itu keberhasilan hidup. Dan itu warisan untuk anak-anak kita, Pak. Yang gak akan pernah bisa hilang. Legacy. Warisan. Nah, seringkali orang tua bertobat usia 50 tahun, 60 tahun. Anak sudah rusak. Mestinya waktu anak lahir, mulai kanak-kanak, mereka sudah melihat sosok anak Allah dalam diri bapaknya. Itu legacy. Kalau ngomong jujur, seperti saya dulu, banyak pendeta bohong, gereja bohong. Dulu begitu saya, Pak. Bikin kebaktian, acara ini, acara itu. Wah, keren. Tahun 2004, Rehoboth Ministry, itu kebaktian Natalnya sudah di Istora Senayan. Bukan gereja kecil, Pak, udah di Istora Senayan. Sudah belasan ribu yang hadir. Waktu itu saya belum mengerti kebenaran dan melakukan kebenaran sekuat hari ini. Makanya Tuhan hajar saya dengan banyak masalah.
Makanya kalau di Sutosi ini ada gereja Rehobot, lalu hanya untuk kumpul-kumpul. Rehobot punya cabang loh di Surabaya. Capek. Tutup saja. Untuk apa? Ada cabang di sini maksudnya supaya di sini ada pengajaran yang mengantar saudara menjadi anak-anak Allah. Amin. Pengurusnya harus sempurna seperti Bapak. Jangan hanya cakap mengatur organisasi, sediakan minuman pendeta, lalu ngatur duit. Nah kalau begitu Anda organisasi sosial saja. Mengatur organisasi seperti ini. Bohong. Bohong Pak. Kecuali dididik. Pendeta harus, maksud saya gereja harus punya satu pengajaran yang benar, yang buat contoh. Gembala saudara ada di luar kota yang tidak ada di Jakarta. Ya. Saya gembala senior saudara yang juga tidak di Surabaya. Tapi pengurus-pengurusnya ini loh. Jadi display rumah contoh. Tapi bukan dummy handphone. Beda, dummy handphone itu kayak handphone persis, tapi nggak bisa buat telepon. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Mumpung kita belum mati Pak, rubah terus. Sampai punya perasaan, pikiran Kristus. Filipi 2, 5-7. Harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu kekayaan abadi, Pak. Itu kekayaan abadi. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Bapak Ibu masih bersama saya? Bisa mengerti yang saya katakan? Kalau cuma soal makan minum, perlindungan penjagaan Tuhan, 100% Anda pasti dijagai Tuhan. Kalau saudara dalam proses menjadi manusia Allah. Karena Anda milik Tuhan. Kalau Anda dalam proses serupa dengan dunia, Anda tidak layak dilindungi, tidak pantas dilindungi. Anda tidak usah minta Tuhan lindungi aku, berkati aku. Kalau Allah menemukan karakter Yesus dalam dirimu, saudara akan dijagai Tuhan sempurna. Tuhan berkata, ini milikku. Saudara disakiti orang, Tuhan akan datang dan berkata, kenapa kau sakiti aku? Nggak usah doa pendeta lah apa, nggak perlu. Saudara sendiri bisa ketemu Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat banyak kegiatan gereja yang rame-rame itu, banyak bohongnya. Saya nggak nuduh gereja A, gereja B ya. Kalau diukur dengan kebenaran firman ini, bohong Pak. Mak paham? Mau dibawa kemana? Nyanyi puji Tuhan, haleluya, bahkan sekalipun ada mujizat. Tujuannya cuma satu Pak. Anda punya sifat Bapakmu. Sifat Allah. Maka Alkitab berkata kamu harus sempurna seperti Bapa. Supaya setiap keputusan, tepuk tangan dulu boleh. Supaya setiap keputusan Bapak Ibu itu, keputusanmu, pilihanmu, persis seperti yang dia mau. Maka kita dilatih. Gimana reaksinya ketika dimusuhi orang, dibully, dijahati. Gimana waktu tidak ada uang. Bagaimana waktu banyak uang. Gimana reaksimu. Tuhan mau ajari begitu. Dan jika saudara memiliki keadaan hidup seperti itu, engkau dilestarikan di kekekalan dan masuk istana Bapa di surga. Bangsawan surgawi. Amin. Bangsawan. Nggak, jangan minder Anda tidak berpendidikan tinggi, ekonomi lemah. Jangan minder. Yang penting kau punya wataknya Tuhan. Amin Pak. Potongan kere ora popo, mental bangsawan. Amin.
Kau masih punya kesempatan. Makanya saudara kalau punya waktu ya, mesti sediakan tiap pagi jam 5 WIB doa dengan saya. Setiap pagi ada firman. Firman 10 menit, 11 menit, kadang 9 menit, 10 menit rata-rata. Itu nggak pernah dipersiapkan. Saya cuma minta Roh Kudus bicara apa. Seperti hari ini, saya bicara apa? Masih duduk, saya nggak tahu waktu duduk di mimbar baru. Tidak mungkin khotbah saya tidak sistematis, nggak mungkin. Karena Roh Kudus pimpin. Bukan sok, Mak. Supaya Anda yakin bahwa yang saya sampaikan ini suara Tuhan. Tuhan sedih lihat banyak orang yang retarded tadi. Hah? Udah umur 15 tahun. 1 tambah 1 berapa, Nak? 4. Gimana sih? Amin. Ayo kita belajar. Bapak Ibu tahu nggak? Jadi umat pilihan itu luar biasa. Karena saudara disetting, diproyeksikan Tuhan untuk jadi anak-anak Allah yang akan tinggal di dalam kerajaan surga. Saudara tiap kali mau tidur, Anda sudah berkata, Bapa, aku cinta padamu. Udah kebayang besok pagi mau doa. Bangun pagi semangat. Aku mau sekolah kehidupan, apalagi yang Tuhan mau ajarkan. Setiap kali berbuat dosa minta ampun, lalu mulai tandai. Dalam hal ini aku bikin salah, aku tidak mau bikin salah lagi di sini. Dulu sebelum tidur saya berlutut dulu minta ampun, sekarang saya enggak. Kenapa enggak? Saya enggak merasa ada dosa. Harus bersih. Baru paginya waktu berdoa, Tuhan jika ada dosa kesalahan ampuni. Tapi kalau ada dosa saya minta ampun dulu. Karena sepanjang hari kita bersih. Bukan menunjukin kita hebat lalu mau pesona. Yang benar tuh gitu. Punya salah langsung minta ampun dan jangan diulangi lagi. Setiap kita harus berani memiliki janji. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Nanti kalau berbuat dosa gimana? Minta ampun. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Haleluya, Pak. Beliau gembala GSKI Bali, Rehoboth Bali. Ya, harus disalamin dulu. Hai. Pasanah Yesus harus kuat ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Berapa usianya, Pak? Hah? Oke, cari Tuhan aja, Pak. Dunia bukan rumah kita. Kita ini pangeran-pangeran kerajaan Allah. Princess and princesses. Hidup ini bersemangat. Kalau kita punya pengharapan. Dan pengharapan kitanya langit baru, bumi baru. Orang mau punya rumah sebesar apa, mau sebesar apa. Mau kaya bagaimana, berakhir. Tapi kalau kita memiliki pengharapan kehidupan di balik kubur dalam kekekalan di mana tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, begitu Anda bangun tidur yang Anda pikirkan adalah bagaimana berubah. Bagaimana saudara berubah? Janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya serupa dengan Kristus. Pikirkan bagaimana berubah, bagaimana berubah.
Bagaimana kita makin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya saudara punya semangat. Kiranya saudara punya gairah. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau pakai kalimat mungkin kurang tepat. Tapi saya dalam hati, saya gunakan itu. Aku seperti menjilat Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Seperti anjing yang menjilat kaki tuannya. Bagaimana aku menyenangkan Engkau? Aku memilih jalan ini. Aku seperti orang sakit jiwa yang sukar dimengerti orang. Tapi aku melihat yang orang tidak melihat. Aku mencari apa yang orang tidak cari. Yang Alkitab tunjukkan dan ajarkan. Dan saya mengajak saudara untuk memiliki kehidupan seperti ini. Kita makin tua. Kita makin kekanak-kanakan di hadapan Allah. Bukan sekia. Bukan childish. Tetapi makin kekanak-kanakan di hadapan Allah. Kita makin mudah pecah hati di hadapan Allah. Tapi makin kokoh menghadapi apapun dalam hidup ini termasuk kematian. Mestinya semakin tua saudaraku. Saudara makin memiliki brokenness, hati yang pecah di hadapan Allah. Saudara makin bisa menghayati kehadiran Tuhan. Apalagi pada waktu kita berdoa, menyediakan waktu berdoa. Kita duduk saja, duduk di pesawat atau di ruang tunggu. Kita merenungkan Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya. Kaki kita seperti mau gemetar. Apalagi waktu kita berdoa, sering kaki kita gemetar, trembling. Saudara tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa memburu kesucian hidup. Kesucian itu bukan sekedar keadaan tidak bersalah. Kesucian itu adalah tindakan. Ketika seseorang bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu kesucian. Jadi kesucian tidak mungkin terbangun tanpa kasus. Tidak mungkin kesucian terwujud tanpa kejadian peristiwa. Kesucian itu tindakan, saudaraku. Kalau hukum-hukum dalam agama, tadi saya katakan masih memberi ruangan untuk, masih terbatas ruangannya, termasuk ruangan untuk dirinya. Tidak melanggar hukum, that's it. Nah, nggak melakukan hukum, tidak melanggar hukum, tidak terbukti punya salah, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan pelanggaran. Tetapi kesucian Kristen bukan keadaan tidak melakukan pelanggaran, tapi tindakan yang tepat seperti di dalam pikiran perasaan Allah. Jadi Tuhan izinkan ada kasus-kasus terjadi dalam hidup kita. Di mana kita harus bertindak, mengambil keputusan, kita harus memilih. Dan ketika kita bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, baru nyambung di hati Allah. Allah berkata, siapa yang menggerakkan perasaanku ini? Oh, ternyata saudara. Dan Tuhan disukakan oleh itu. Menyenangkanmu ketika kita bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah.
Maka dari soal sederhana, dari masalah kecil dulu, saudaraku, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang kita kasihi. Tuhan senang. Kita belajar mengasihi orang yang kurang mengasihi kita. Tuhan lebih senang. Sampai kita mengasihi orang yang menjahati kita. Tuhan senang sekali. Amin. Bapak Ibu masih bersama saya? Setiap hari pasti ada pelajarannya. Setiap hari. Dan Tuhan punya kurikulum bagaimana mengubah saudara. Dari manusia yang berkodrat manusia. Humankind. Menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Divine nature. Orang tua, kamu tidak perlu berkhotbah kepada anakmu. Tapi kalau kelakuanmu serupa dengan Yesus, engkau berkhotbah setiap hari kepada anakmu. Luar biasa. Jadi ketika suatu saat saudara, misalnya contoh, ketemu saudara yang pernah mengkhianati saudara, anaknya tidak bisa kuliah. Lalu saudara mempunyai kemungkinan untuk membantu, saudara melupakan kejahatannya. Saudara membantu anaknya. Itu di hati Tuhan, nyit. Siapa yang menggerakkan perasaanku? Saudara yang menggerakkan. Kalau tiap hari kita buat itu, Pak, anak cucumu pun dipelihara Tuhan. Tuhan di pihak saudara. Jadi jangan anggap ringan peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itu berkat abadi. Bahkan kesulitan-kesulitan, keadaan-keadaan yang menyakitkan, itu berkat kekal. Anda membaca dalam Yohanes pasal 10. Kepada siapa firman itu disampaikan, dia menjadi Elohim. Teks aslinya sebenarnya bukan disampaikan, menjadi egeneto. Kepada siapa firman itu menjadi, dia jadi Elohim. Elohim itu artinya judge, ruler, penguasa. Kita akan memerintah bersama Yesus. Firman harus menjadi. Pikiran perasaan Allah harus jadi pikiran perasaanmu. Kalau bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Allah dalam arti penguasa. Bukan Allah sejajar dengan Allah Bapa. Nanti saya dipotong di khotbahnya, saya dibully lagi. Kata Pak Eras, kita mau jadi Allah semua. Lah, bukan itu maksudnya. Amin, saudara. Hebat kan? Nah kalau bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Sifatnya, karakternya, supaya kita bisa dipercayai untuk memerintah di kerajaan surga. Makanya ketika saya bertemu dengan seorang pendeta besar hari ini di pesawat, saya duduk dengan istri saya menyematkan waktu 30 menit sebelum mendarat duduk di sampingnya. Ngomong-ngomong panjang. Lalu saya ingat kalimat penting yang saya sampaikan. Ciri orang benar adalah tidak takut mati. Tidak merasa dunia ini rumahnya. Saya dalam bahasa Inggris saya sampaikan. Tidak feel at home. Menghayati bahwa rumah kita di langit baru, bumi baru. Kalau engkau tidak punya pikiran ini, ada yang salah dalam hidup. Amin, saudara. Dan bagaimana hal itu bisa terwujud dalam hidup kita? Kalau
Kalau kita menerjemahkan perasaan Tuhan tiap hari lewat semua peristiwa. Ada sebentar pulang lalu ada orang ugal-ugalan naik motor. Bagaimana perasaan Allah? Nggak usah buka kaca lalu celeng lo. Nggak usah. Itu anak dunia. Kita diam. Diam, oke. Mungkin istrinya hamil mau melahirkan. Mungkin dia sakit perut. Amin, saudara. Setiap hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah. Tuhan punya kurikulum, punya desain, punya roadmap-nya setiap kita untuk mengubah kita. Luar biasa, saudaraku. Sudah 1 jam lebih. Tidak berasa ya. Betul ya Pak? Saya akan datang lagi bulan depan.